Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1, kelas E, akan mempresentasikan final project desain basis data. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Next slide, Mas Ananda. Yang pertama ada Mas Jafar Sodik. Ya, yang pertama saya Jafar Sodik, NPM 1808110010083. Dan saya sendiri, Nurnovita Eka Putri, NPM 2010040. Halo, ada saya Renato Yuri Ferrari, NPM 19081010078. Dan saya sendiri Ananda Krisna Putra Pamungkas, NPM 2008-10-065. Di sini ada table of contents. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang studi kasus, yang kedua analisis dan bukti, yang ketiga proses normalisasi, yang keempat CDM dan PDM, yang kelima tabel database SQL, RDBMS MySQL, dan kesimpulan. Yang pertama ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh Mas Renato. Silakan Mas Renato. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus atas kasus yang kami ambil, yaitu studi kasus pada desain basis data, yaitu analisis proses bisnis pada sebuah apotek Putra Wahyu Pharma. Apotek ini bergerak di bidang farmasi, obat dan penjualan obat. Apotek ini sudah berdiri sejak tahun 1997. Apotek tersebut beralamatkan di Jalan Tugu Kupang 29, nomor 27, Surabaya. Melalui struktur transaksi apotek tersebut kami melakukan analisis desain basis data pada sistem apotek ini yang sesuai dengan penugasan materi untuk menganalisis elemen basis data, model, normalisasi, CDM dan PDM, lalu mencoba membuat tabel-tabel database dengan SQL Yoke, RDBMS, MySQL berdasarkan tabel-tabel PDM yang telah kami buat. Analisis dan bukti. Ini merupakan bukti screenshot dari transaksi penjualan obat apotek Wahyu Pharma. Berdasarkan struktur tersebut, apotek tersebut memiliki program sistem informasi untuk menginput semua transaksi seperti A. Transaksi penjualan obat, dan B. Transaksi pembelian obat. Apotek tersebut memiliki fitur-fitur sistem, yaitu 1. Kami mengambil sampel jenis transaksi, yaitu penjualan obat. Transaksi tersebut mempunyai data yang dapat disajikan dalam data. Fitur-fitur yang kami sesuaikan ini kemudian kami terapkan dalam proyek ini. Penyajiannya yaitu A. Tabel transaksi. Tabel ini meliputi berisikan data 1. Nomor faktur, tanggal, pembeli, dan kode obat. Yang kedua, tabel obat. Tabel ini memiliki data meliputi 1. Kode obat, nama obat, stok obat, dan golongan obat. Dan yang terakhir, tabel golongan. Tabel ini meliputi golongan obat dan harga obat. Analisis fitur-fitur. Melalui fitur yang ada, kebutuhan data yang disesuaikan kemudian dimasukkan ke dalam fitur tersebut sebagai berikut. Nomor faktur sebagai nomor faktur itu membutuhkan data berupa kode faktur yang unik pada setiap proses transaksinya. Tanggal, data tanggal diisi akan dimasukkan sesuai dengan hari dan waktu transaksi. Nama pembeli, yaitu data nama pembeli akan diisi setiap kali transaksi. Dan kode barang, yaitu kode jenis barang yang dimiliki setiap barang, maka setiap barang tersebut akan memiliki kode barangnya sendiri. Jumlah, yaitu jumlah ketersediaan barang tersedia atau stoknya, sehingga apotek akan selalu mengetahui ketersediaan jumlah barang. Dan golongan obat, pada atribut ini golongan obat akan menentukan setiap jenis harga berdasarkan ring harganya. Harga obat, yaitu pada atribut ini akan langsung disesuaikan menurut dari golongan obat. Proses normalisasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses normalisasi.
proses normalisasi sebelumnya sudah ditentukan dalam 4 sheet sesuai dengan tabel Excel yang sudah disediakan. Kemudian contoh data di samping merupakan data yang akan dianalisa untuk dinormalisasi. Pertama, proses normalisasi, yaitu analisa normalisasi. Suatu tabel dikatakan satu NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Dari tabel awal yang kami tentukan, sudah dapat dianalisa bahwa setiap tabel hanya memiliki satu nilai tunggal, sehingga tidak menimbulkan multi value dalam tabel tersebut. Selanjutnya yaitu proses analisa normalisasi satu NF-nya. Bentuk normal satuan F terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi value atribut. Atribut komposit atau kombinasinya dalam domain data yang sama. Setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai matematik atau tidak dapat dibagi lagi. Berikut adalah bentuk yang paling simpel tetapi paling sulit di dalam data modeling. Inti dari normalisasi 1NF ini adalah tidak boleh adanya grouping data atau duplikasi data. Selanjutnya lanjut pada tahap normalisasi 2NF. Pada tahap proses normalisasi 2NF ini sebelumnya ditemukan data sebagai berikut pada tabelan di atas. Kemudian untuk syarat 2NF sendiri adalah tidak diperkenankan adanya partikel fungsional dependensi kepada primary key dalam sebuah tabel. Kemudian dari tabel yang utama tadi dibagi berdasarkan syarat 2NF-nya, yaitu tabel transaksi dan tabel barang. Apa yang dimaksud dengan fungsional dependensi tadi? Fungsional dependensi adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key yang bergantung secara fungsional terhadap primary key. Intinya adalah pada tahap normalisasi 2NF ini tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key-nya, sehingga bentuk normalisasi 2NF dari tabel tersebut adalah sebagai berikut. Jadi dari tabel utamanya ditentukan dua primary key, yaitu tabel transaksi dan tabel barang. Kenapa dua poin ini dijadikan sebagai primary key? Karena dari tabel transaksi ada nomor faktur yang memiliki sebuah kode pembeda dari inputan yang lainnya, sehingga ini merupakan data tunggal yang bisa dijadikan acuan untuk data-data yang lainnya, baik untuk tanggal nama pembeli dan kode barangnya. Kemudian tabel barang selanjutnya yaitu karena kode barang ini merupakan turunan dari tabel transaksi, sehingga dihubungkan lagi untuk kode tabel barangnya menjadi primary key memiliki kode barang sebagai berikut ya, yang berbeda juga dari atribut lainnya, sehingga tidak akan menyebabkan multi value atau semua datanya bergantung pada kode barang ini. Setelah dinormalisasi 2NF, tabelnya terpecah menjadi 2. Sekarang lanjut pada tahap normalisasi 3NF. Pada tahap 3NF tidak diperkenankan adanya transitive dependency dalam sebuah tabel. Sehingga untuk tahap 3NF ini yang awalnya dari tabel utama dipecah menjadi dibagi menjadi dua tabel primary key. Selanjutnya ada atribut lagi yang dibagi menjadi sebuah tabel golongan, yaitu tabel baru. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Apa itu transitive dependency? Biasanya transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A bergantung pada B dan B bergantung C pada C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Intinya pada tahap 3NF ini jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel baru. Dan di sini contohnya yaitu tabel golongan obat. Karena dari tabel
tabel barang, berakhir ke golongan obat, kemudian golongan obat dipisahkan menjadi tabel tersendiri karena nantinya golongan obat akan menentukan harga dari obat tersebut. Contohnya pada atribut jumlah, kolom tersebut tidak bergantung pada primary key golongan obat, melainkan bergantung pada kolom kode barang. Jadi setelah dinormalisasi 3NF akan menghasilkan tabel sebagai berikut ini. Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahap normalisasi 3NF menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel golongan, yaitu tabel barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Selanjutnya masuk materi CDM dan PDM yang akan dijelaskan oleh Mas Jo. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CDM dan PDM. Bisa di next. Yang pertama ada CDM, yaitu Conceptual Data Model, yaitu struktur logis dari keseluruhan database yang terpisah dari perangkat lunak dan struktur penyimpan data. CDM memberikan representasi formal dari data yang diperlukan untuk menjalankan suatu perusahaan atau kegiatan usaha dan meliputi objek data atau entitas dalam database logis atau konseptual. Ya, seperti yang bisa dilihat pada gambar ya. Di sini ada 3 tabel sesuai yang sudah dijelaskan tadi berupa hasil normalisasi tadi. Jadi di sini ada 3 tabel. Yang pertama ada transaksi, terus ada barang yang dilanjutkan ke tabel golongan. Oke, bisa di next. Nah, lalu ada physical data model, yaitu model skema yang berfungsi untuk mengimplementasikan konseptual data model atau konsep pertama sebuah basis data agar siap diimplementasikan menjadi basis data yang sebenarnya. Ya, seperti bisa dilihat pada gambar, kalau misalnya tadi di CDM atau konseptual data model ada relationship-nya, namun kalau misalnya di PDM sudah tidak ada karena fokusnya lebih ke tabelnya. Oke, bisa di next. Nah, setelah CDM PDM selanjutnya bisa diekspor agar bisa dimasukkan ke dalam database. Bisa di next. Ya, ini hasil database-nya. Di next dulu. Bentar. Nah, ini yang di gambar database akhir ini merupakan gambar database setelah dimasukkan dalam MySQL ya, phpMyAdmin. Saya menggunakan localhost phpMyAdmin dari aplikasi XAMPP. Jadi di dalam database ini ada 3 tabel, barang, golongan, dan transaksi, yang dimana itu merupakan hasil dari CDM PDM tadi yang sudah diekspor menjadi file SQL lalu dimasukkan ke dalam database. Nah, di gambar sebelahnya ada tabel golongan yang berisikan semua kolom-kolom yang diperlukan. Terus bisa kembali dulu sebentar. Nah, terus di sini ada 2 tabel yang sudah dimasukkan juga, seperti ada barang yang berisikan kolom-kolom seperti kode barang, golongan obat, nama barang, dan jumlah, dan juga ada tabel transaksi yang berisikan kolom-kolom seperti nomor faktur, kode barang, tanggal, dan nama pembeli. Di setiap tabel ini juga sudah memiliki primary key masing-masing, seperti di transaksi ini ada primary key di nomor faktur, dan di barang ini ada di kode barang. Bisa di next. Nah, terus juga di golongan ini juga ada primary key-nya ada di golongan obat. Oke. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang tabel database, karena ini database-nya juga sudah berhasil dimasukkan ke dalam phpMyAdmin. Bisa di next. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Untuk kesimpulan, silakan di next, Mas. Setelah pembahasan dalam perancangan database untuk mengelola data sebuah apotek pada klinik Putra Wahyu Pharma, maka kesimpulan yang didapat yaitu berdasarkan studi kasus yang kami ambil, kami mengambil case dari struk apotek Putra Wahyu Pharma. Selanjutnya kami menganalisis
Dari struktur tersebut, aku sampai mana ya, Mas? Alinea 2 berdasarkan. Berdasarkan studi kasus, kami mengambil case dari struk apotek Putra Wahyu Pharma. Selanjutnya kami menganalisis dari struk tersebut meliputi elemen basis data, model, normalisasi, CDM dan PDM, lalu mencoba membuat tabel-tabel database dalam SQL RDBMS MySQL berdasarkan tabel-tabel PDM yang telah dibuat. Dari hasil analisis, telah dapat menghubungkan tiap tabel dengan cara membuat relasi antara primary key dan foreign key yang terhubung dari setiap tabel, dan juga dapat mengurangi redundansi data dengan cara menggunakan normalisasi, sehingga data dapat terintegrasi secara operasional pada klinik. Analisis yang telah dibuat dapat mengintegrasikan data dengan membuat model data relasional yang digambarkan dalam bentuk CDM dan PDM, karena dengan tabel dapat terhubung dengan relasi yang menggunakan primary key dan foreign key, sehingga data yang ada dalam bukti transaksi tersebut dapat dibahas secara mendetail, secara runtut berdasarkan materi yang telah dibahas pada kelas desain basis data E081. Seperti itu analisis studi dari kelompok kami. Metode normalisasi database 1NF, 2NF, 3 dan 3NF, CDM dan PDM, serta tabel database dalam contoh kasus normalisasi data struk penjualan. Next. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada salah dan ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekornya bisa dimatiin.